Dari Putri Duyung sampai manusia kalajengking Babilonia kuno, cerita tentang manusia berekor juga nggak kalah menarik dan berkembangnya dalam mitologi di berbagai belahan dunia loh. Mereka kerap digambarkan sebagai orang sakti dengan kekuatan sihir atau kebijaksanaan hebat di luar pemahaman manusia biasa. Nah, tapi bagaimana jadinya ya kalau manusia benar-benar memiliki ekor? Akan seperti apa penampilannya dan bagaimana organ tambahan itu akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita? Bagi sebagian orang, keberadaan manusia dengan ekor mungkin hanyalah sekedar imajinasi belaka. Tapi tahukah kalian kalau sebenarnya kebanyakan manusia tumbuh dengan ekor di dalam rahim yang kemudian akan menghilang dalam kurun waktu 8 minggu. Ya, ekor embrionik inilah yang akan tumbuh menjadi tulang ekor, di mana dalam beberapa kasus langka, ekor embrio ini tidak menghilang bahkan setelah seorang bayi terlahir. Secara medis, kondisi ini akrab disebut dengan spina bifida. Celah di tulang belakang atau tulang ekor ini sebenarnya juga tidak terbuat dari material tulang atau tulang rawan, melainkan dalam bentuk pertumbuhan berdaging yang sering mengandung otot, jaringan ikat, dan pembuluh darah, sehingga lebih cocok disebut sebagai ekor palsu. Hal itu bahkan tidak memiliki fungsi apapun dan secara umum akan dihilangkan beberapa saat setelah bayi terlahir. Oke, sekarang kalau kita flashback ke evolusi manusia, nenek moyang primata jauh kita dikatakan masih memiliki organ semacam ekor, di mana ekor ini terus menghilang dalam garis keturunan langsung kita sekitar 25 juta tahun yang lalu, yaitu ketika spesies kera besar mulai menyimpang dari spesies monyet. Ilmuwan berpendapat kalau menghilangnya ekor tersebut adalah karena adaptasi nenek moyang untuk menghemat energi dan kalori saat spesiesnya mulai mengembangkan keseimbangan bipedal yang lebih baik. Tapi tentu saja, primata berekor juga masih ada dan berkeliaran hingga sekarang. Nah, sekarang bayangin ya, gimana jadinya kalau evolusi manusia masih mempertahankan ekornya? Menjawab pertanyaan ini, ilmuwan membandingkan referensi spesies monyet dunia baru dengan monyet dunia lama, di mana untuk monyet dunia baru sendiri, mereka terlihat sering menggunakan ekornya untuk memegang atau menangkap sesuatu. Ekor itu bahkan dapat melingkar di sekitar dahan pohon dan menopang berat badan mereka. Tapi kalau melihat kerabat terdekat kita yang berekor seperti babon dan kera, sebagian besar dari mereka hanya menggunakan ekornya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi kemungkinan besar ekor yang dimiliki manusia juga akan memiliki fungsi serupa dan tidak mungkin digunakan untuk memegang sesuatu. Tetapi ekor berbulu panjang seperti kera rupanya juga dapat memiliki fungsi tambahan loh. Misalnya untuk membungkus diri demi menciptakan kehangatan selama musim dingin layaknya shell built-in body. Dan ketika berhibernasi, ekor itu bisa berguna sebagai sistem penyimpanan lemak seperti beberapa mamalia non-primata kayak berang-berang. Mau ngebayanginnya lebih out of the box lagi? Nah, pas banget nih, karena ilmuwan juga menggambarkan kalau umpamanya ekor manusia terdiri dari otot kuat yang berfungsi sebagai tripod besar untuk menopang berat badan mereka layaknya kanguru. Maka ekor itu akan sering terseret di tanah ketika kita berjalan normal dan menyulitkan manusia bermanuver tanpa melompat. Terus sekarang gimana kalau ekornya mirip seperti dinosaurus theropoda? Ya, meski merupakan penyeimbang dan kemudi yang baik saat berlari, tapi ekor seperti ini juga dapat mengubah struktur tubuh kita loh. Misalnya, bentuk ekor T-Rex akan memaksa tubuh kita bergerak lebih condong ke depan daripada tegak. Intinya sih lebih possible ekor panjang kera daripada kedua contoh tadi. Kepemilikan ekor juga akan sangat mempengaruhi cara kita menjalani hidup sehari-hari. Contohnya, ekor panjang kucing aja sering gak sengaja keinjek atau kejepit. Nah, apalagi ekor manusia, kalau tiba-tiba ada seseorang yang mendekat dari belakang tanpa diketahui. Tentu hal-hal seperti ini perlu dijaga karena rentan memberi resiko rasa sakit dan bahaya serius kalau sampai ekornya terluka. Sementara itu, ekor pendek justru akan menyulitkan kita saat duduk di kursi tanpa modifikasi.
Menyisir ekor akan menjadi salah satu tindakan afeksi seperti bermain-main dengan rambut seseorang. Peraturan etika baru akan dibuat seperti turunkan ekor saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau jangan mengayunkan ekor di depan umum. Akan ada juga modifikasi model pakaian besar-besaran dan mode baru untuk menghias ekor menjadi lebih indah, di mana olahraga dan pertarungan tangan kosong pun akan menjadi sangat berbeda. Selain itu, kemungkinan besar manusia akan memiliki sejarah panjang memotong ekor budak, tahanan, dan anggota masyarakat lainnya yang dipermalukan atau sebagai hukuman. Karena dengan demikian, orang-orang jadi lebih takut untuk melakukan kejahatan dan mudah terkoordinasi atau didominasi. Gimana menurut kalian, gengs? Please klik like and share kalau kalian suka video ini. Dan jangan lupa dukungan subscribe-nya buat ngeboost semangat Noi bikin-bikin video selanjutnya. Buat yang udah, Noi ucapin terima kasih banyak ya. See you!